desa harus jadi kekuatan ekonomi, agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya, desalah masa depan kita. Keyakinan ini datang begitu saja karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, datang paceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Baik, harapan kita semua ya, seperti disampaikan oleh Pak Mandoblang tadi, tentunya dari otonomi khusus ini, harapan kita semua sekali bisa meningkatkan kesejahteraan. Seharusnya desa memang menjadi sumber kekuatan untuk membangun kota. Jadi sebenarnya Mas Agus sendiri pun juga berharap dengan adanya otonomi khusus ini dan juga kemungkinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim pun lebih besar seperti seharusnya. Jadi gini, ini kan sudah mirip dengan, tapi ini dalam otonomi khusus itu sebenarnya bahasa lain dari federasi ya. Itu sebuah konsep yang secara mentah diterapkan dalam sebuah negara federal. Jadi ketika kita berbicara tentang, dulu kan negara kita adalah negara sebelum reformasi ya, murni negara kesatuan, semuanya tersentralisasi. Nah dengan adanya reformasi, kemudian politik didesentralisasikan ke daerah-daerah. Lahirlah sebuah produk undang-undang otonomi daerah 32/2004. Yang kemudian menyusul beberapa daerah-daerah yang sudah duluan kan, seperti Jogja, terus menyusul Aceh, Papua, dan termasuk Jakarta sebagai daerah kedudukan ibu kota yang juga memiliki kekhasan yang karenanya harus diberikan status kekhususan juga, karena di sana gubernur sama statusnya hadir dalam rapat-rapat kabinet. Karena kedudukannya di Jakarta, maka posisi Jakarta memang menjadi sangat punya alasan untuk diberikan status kekhususan, mengingat posisinya di ibu kota. Terus Jogja yang secara panjang juga pernah menjadi medan perang dan sempat menjadi ibu kota negara sementara waktu agresi militer Belanda. Dan di sana memang kultur masyarakat kerajaan masih sangat kuat, di mana menganggap sultan itu sebagai representasi pemimpin yang real, sehingga kemudian untuk kondisi di Jogja, daerah tidak menerapkan undang-undang di mana gubernur dipilih melalui mekanisme partai, tapi langsung diangkat gitu kan. Nah, bagaimana sekarang membuat Jakarta tunduk sama Kaltim nih, sama daerah nih? Saya kan selalu menganggap bahwa, cuman kan Jakarta selalu bilang bahwa apa yang kami lakukan hari ini adalah untuk mendistribusikan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di seluruh Indonesia nih. Itu yang terjadi ketika yang dibahas tadi oleh Pak Roy, alasan bagi pemerintah pusat untuk menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Kaltim saat perjuangan teman-teman di MRKTB itu adalah nanti kalau kita kasih banyak ke Kaltim, daerah teman-teman kalian yang miskin dapat apa gitu loh. Teman-teman kalian di NTT, teman-teman kalian di Maluku sana yang miskin-miskin lah, yang di Sulawesi Tengah atau di mana, mereka makan apa kalau sampai duit ini. Jadi semacam pemerintah pusat mempecah konflikkan antara daerah dengan daerah lainnya. Nah, proses itu bukan langkah yang fair. Kalau di satu sisi sebenarnya Kalimantan Timur juga masih membutuhkan gitu ya sarana itu prasarana. Kita bukan lihat logika yang di daerah perbatasan pun juga masih sangat kita masih sangat itu kan lebih ironis lagi. Kita ini seperti anak ayam yang mati di lumbung padi nih. Apalagi di perbatasan sana kan, aduh, itu menyedihkan sekali lah. Kalau seandainya Jokowi punya kesempatan jalan-jalan ke perbatasan, mungkin dia langsung nangis lah. Bagaimana mungkin
jarak hanya sekian meter, tapi begitu jomplang ya, pembangunan yang ada di antara kedua negara yang saling berbatasan ini. Oke, baik. Pemirsa, masih ada waktu. Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda terkait otonomi khusus ini sendiri di line telepon interaktif di 0541 70 72 191. Baik, Mas Agus, kalau bisa kita melihat potret daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu mendapatkan otonomi khusus ini sendiri. Kalau Mas Agus sendiri melihat kesiapan dari daerah-daerah terdahulu seperti itu, rata-rata ataupun kesiapan yang mereka butuhkan itu berapa lama sih? Tapi ditahan dulu, kita angkat penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, Ibu. Halo, Ibu. Iya, Ibu, dengan siapa, Ibu? Oke, Ibu Islamia, silahkan, Ibu. Pertanyaan saya, apa KNPI atau betul sudah memperjuangkan ke DPRD? Oke. Pertanyaan saya itu. Oke, itu saja, Ibu. Oke, terputus. Baik, ini apakah sudah menyiapkan mungkin draft uji itu tadi sudah menyerahkan belum sih ke DPRD? Macam oleh KNPI ya. Kemarin kan ada tim, tapi itu bentukan gubernur. Sementara ini kita sedang melakukan proses penelaahan juga ya. Untuk KNPI sendiri, memang beberapa waktu yang lalu mungkin juga sempat kita ada gerakan juga, tapi lebih concern ke isu tentang pengelolaan blok Mahakam ya. Kami dengan teman-teman di KNPI saat ini sedang concern di situ, karena melihat itu tadi bahwa ini sebuah perjuangan besar yang bernama otonomi khusus. Artinya harus dimulai dengan suatu langkah-langkah kecil kalau saya. Diawali tadi dari masalah blok Mahakam. Masalah pengelolaan blok Mahakam. Kita angkat penelpon selanjutnya, Mas. Halo, selamat malam. Halo, malam. Ya, dengan siapa, Bapak? Ini Budi. Oke, Pak Bobi, silahkan, Pak. Budi. Iya, silahkan, Pak. Ya, ini permasalahannya tentang OSDUT ya? Iya, benar. Tanggapannya? Jadi mungkin yang perlu ditekankan di sini, ya kan, kalau misalkan permohonan daerah untuk OSDUT itu sendiri harus dibarengi dengan kapabilitas daerah dalam pengaturan pendanaan ya, atau keuangan yang diajukan kepada pemerintah. Karena perimbangannya sangat timpang sekali, Bang ya. Dan KNPI mungkin tidak konsen terhadap perbedaan atau menganaktirian ini, saya rasa. Nah, terus untuk selanjutnya mungkin perlu dikawal terus kepada rekan-rekan yang memperjuangkan OSDUT ini, karena saya melihat skala nasional, Bang ya, secara eskalasi politik nasional yang diciptakan ini di pusat tepatnya itu sengaja untuk meredam isu-isu daerah. Kalimantan misalkan pengajuan OSDUT kepada pusat, ya kan, baru kemudian yang di Papua perpanjangan izinnya sudah mulai dilakukan pelan-pelan, report. Nah, jadi di situ ada isu-isu untuk lokal yang sengaja dilupakan dan ditimbulkan eskalasi nasional. Itu perpecahan nasional. Kalau saya melihat seperti itu juga. Jadi rekan di daerah juga harus cerdas dalam melihat beberapa gejala-gejala politik yang bukan hanya di daerah tapi juga di nasional. Artinya harus dikawal terus gitu ya, Pak? Oke, thank you, Pak Bobi. Ya, terima kasih, Pak. Thank you, Alvin. Oke, jadi bisa dikatakan ini kalau melihat tadi kita sudah singgung di awal kapabilitas, tadi sudah kita singgung, kemudian juga Pak Bobi juga menyoroti adanya sebenarnya ini pengalihan isu dari pusat dengan agar kita lupa gitu, seolah-olah kita sedang memperjuangkan. Saya kira kalau kita dalam posisi pemerintah pusat juga pasti berpikir bahwa jangan dikasih lah kan gitu. Alasan saya ngasih kamu apa sih kan gitu. Nah, itulah kenapa saya selalu tekankan perlunya meningkatkan kemampuan kita itu tadi. Jadi termasuk yang dikatakan oleh Pak Bobi, tiba-tiba ada isu Freeport nih. Kenapa kemudian pemerintah seolah-olah kembali membiarkan Freeport tetap ada di sana. Bahkan kewajiban mereka untuk membangun smelter itu pun juga tidak harus gitu kan. Seperti memberikan kelonggaran kepada Freeport yang kemudian memancing reaksi begitu banyak pihak yang menganggap bahwa pemerintah kita tidak cukup konsisten terhadap investasi yang masuk ke Indonesia. Nah,
sama dengan yang terjadi di Kalimantan sebenarnya ya. Di sini banyak sekali perusahaan-perusahaan migas multinasional yang berkedudukan, yang kita sebenarnya harus mencermati dari situ bahwa di sini banyak sekali kepentingan nasional yang dipertaruhkan di Kaltim. Itu modal politik yang selalu. Artinya di sini KNPI sudah mulai menyinggung Blok Mahakam itu ya, sudah. itu kemudian kenapa kami mencoba melihat bahwa di sini ada kepentingan nasional yang juga dipertaruhkan di Kaltim. Kenapa kami layak mendapatkan status itu ya? Karena itu tadi, begitu besarnya kepentingan nasional yang dipertaruhkan di Kaltim, sehingga Kaltim seharusnya layak untuk mendapatkan itu. Baik, berarti yang harus digarisbawahi adalah kita fokus dalam mengawal otonomi khusus ini sendiri supaya kita harus fokus menggerakkan semua kemampuan. Kita angkat penelpon selanjutnya, Mas. Halo, selamat malam. Halo, malam. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan Pak Dedi. Oke, Pak Dedi, silahkan Pak tanggapannya. Ya, saya artinya ini orang bekerja masyarakat awam Samarinda. Oke. Ini temanya apa nih? Otonomi khusus, Pak. Jadi gini, kita kan setiap pagi, setiap hari, bahkan di media massa atau di elektronik, memang putusan Kalimantan Timur khususnya ini kan terhadap kita untuk minta otonomi khusus. Dalam artian otonomi khusus untuk tidak lain dan tidak bukan dan untuk peningkatan pendanaan yang lebih besar diarahkan ke Kalimantan Timur. Karena Kalimantan Timur adalah salah satu daerah penghasil devisa yang paling tinggi di Indonesia. Seperti Riau, Irian, dan Kalimantan Timur itu sendiri. Kalau saya begini, sebelum ini digulirkan, tapi saya pada prinsipnya sangat setuju untuk khusus. Tapi jangan sampai bumerang, saya dengar tadi kan saya menyimak tuh, jangan sampai bumerang bahwa otonomi itu digulirkan, diberikan kepada pemerintah Kalimantan Timur, tetapi pada aparat di bawahnya, masyarakatnya adalah belum punya kemampuan untuk mengelola itu. Nah, maksud saya, sebelum itu dilakukan, mari kita tingkatkan. Mari kita tingkatkan punya sumber daya manusianya ini. Ya kan? Pertama, gini, saya dulu merespon untuk mendorong, untuk mendorong perwakilan kita yang ada di pusat, baik itu di DPR RI maupun DPD RI, itu berikan proposisi kepada mereka untuk memberikan lebih punya potensi, punya kekuatan untuk mendorong menggulirkan, mengarahkan dana itu menggali dari itu, tidak usah otonomi khusus, tetapi mereka punya kemampuan untuk melobi pemerintah pusat. Iya, Pak Dedi, artinya siapa? Ya, tadi dengan meningkatkan kemampuan itu. Terima kasih Pak Dedi. Intelektualnya tinggi, bisa mempengaruhi di pusat, otomatis dengan sendirinya. Baik, Pak Dedi, artinya kita harus memanfaatkan rekan-rekan kita yang ada di pusat gitu ya untuk bisa menggolkan ini. Oke, Pak Dedi, terima kasih Pak Dedi sudah kami tangkap maksudnya Pak. Ini durasi Pak. Oke, terima kasih Pak Dedi. Ini sudah kita tangkap maksudnya, berarti di sini kita harus bisa dikatakan manfaatkanlah teman-teman kita yang sudah ada di pusat, di parlemen seperti itu untuk menyuarakan otonomi khusus ini sendiri. Tapi kita akan bahas ini nanti, kita harus jeda kembali terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.